Perhimpunan Bayi Pasir dibentuk sebagai sayap lembaga adat yang dibentuk pada bulan Mei tahun 2018. Adapun tujuan utamanya adalah menghimpun dan memfasilitasi seluruh perempuan pasir yang dalam bahasa pasirnya adalah Bawe Pasir guna meningkatkan kompetensi di berbagai bidang, terutama dalam mengangkat budaya Kabupaten Pasir, khususnya etnis pasir. Nah, pada hari ini kami melaksanakan salah satu program Perhimpunan Bayi Pasir, yaitu akan memperkenalkan kuliner khas Pasir, yang pada hari ini kami akan perkenalkan 7 jenis makanan atau kuliner khas Pasir, benar-benar asli Pasir. Nanti secara jelasnya atau terkait teknisnya akan disampaikan oleh tim kami dari anggota Perhimpunan Bayi Pasir, yang mereka memang sebagai bidang yang membidangi kuliner dan program yang lainnya. Saya Rusnawati sebagai Ketua Perhimpunan Bawe Pasir Pusat Kabupaten Pasir yang ada di Tanah Pasir, yang pada hari ini alhamdulillah kami bisa memberikan informasi sekaligus ingin memperkenalkan salah satu ciri budaya asli Pasir yang mudah-mudahan nanti akan menjadi bagian dalam pembangunan Kabupaten Pasir, terutama dalam mengangkat adat budaya dan khususnya di budaya kuliner khas Pasir pada hari ini. Barangkali ini pengantar dari saya selaku Ketua Perhimpunan Bayi Pasir Kabupaten Pasir. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari tim kuliner Perhimpunan Bayi Pasir. Demikian pengantar dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolum Pasir. Bolum. Nanti ini ya yang sebelah. Ini cara membuat kan. Perkenalkan dulu dari ibu dari bidang apa, lalu nanti perkenalkan dulu jenisnya dan cara membuatnya satu-satu, pelan-pelan aja. Saya cuma itu bahan dulu. Ada kantong yang kecil? Enggak ada. Jangan aja ya. Tenenteng. Terserah mau dari sana panggil pihak delay, ya kan? Bisa satu-satu. Ini perang ya. Assalamualaikum Kantongnya satu tem. Oke, mulai. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Bayi Pasir memperkenalkan makanan khasnya Pasir. Pertama yang kita kenalkan yaitu ranggang tiap yang biasa dibuat di saat ada acara hajat, ya. Ini bahannya cuma ayam, tapi kita menggunakan pasti ayamnya ayam kampung dengan bahan ayam kampung, garam, kunyit, bawang putih, bila bambu untuk membakarnya. Dan selanjutnya ini keranggang petak. Kalau petak itu kan bahasa Pasirnya, kalau bahasa Indonesia kan apa? Ikan lele. Ini bahannya juga dari ikan lele atau petak. Bahan pembuatannya itu kunyit, bawang putih, jeruk, sama garam yang kita bakar. Nah, yang ketiga keranggang pora, atau biasanya disebut umumnya itu ikan gabus. Kalau bahasa Pasirnya ikan pora. Bahannya ikan gabus, bilah bambu, garam, kunyit, bawang putih merah atau putih, bilah bambu untuk memanggang. Karena kebiasaan kita memakai bilah bambu untuk memanggang. Yang keempat yaitu deli piak datu. Ini sebenarnya memang khasnya Pasir, tapi kita modif dengan dengan disantan. Bahannya yaitu ayam kampung, karena memang biasa dari dulu, zaman dulu kita memakai ayam kampung, lengkuas, kunyit, serai, bawang
merah, santan kelapa, asam kandis, garam, dan penyedap jika diperlukan. Yang kelima yaitu daging sapi tinakalo. Tadi biasa daging sapi bisa diganti dengan daging payau atau rusa biasanya. Bahannya yang paling khas yaitu, kenapa bilang tekalo, karena kita menggunakan pohon tekalo yang adanya di tanah pasir. Karena kalau di Jawa tidak ada yang ada kecombrang, cuman beda. Nah, bahannya yaitu pertama yaitu daging sapi atau bisa diganti dengan payau, pohon tekalo, terus lengkuas, bawang merah, serai, kunyit, dan kalau misalnya kita kurang asam bisa kita ganti dengan tambah dengan asam kandis, tapi kita hanya menggunakan tekalo. Yang selanjutnya yaitu deliburan atau biasa disebut di sini keladi. Karena umumnya keladi itu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa pasirnya kita menyebutnya dengan buran. Bahannya yaitu buran, serai, asam kandis, terong asam, lengkuas, kunyit, sama bawang putih, bawang merah. Terus selanjutnya yaitu sambal tomat bawang balo. Bawang balo itu kenapa disebut ini, karena biasa orang jarang memakai ini, hanya orang khas pasir aja yang memakai ini. Yaitu bahannya tomat bisa diganti dengan tomat yang kecil atau bisa rasanya melinjan, cabai, bawang merah, gula merah, garam. Jika mau penyedap itu jika diperlukan. Selanjutnya deli umbut jua. Biasanya ini tanaman yang ada di Pulau Kalimantan, biasanya untuk Kalimantan yang banyak. Bahannya umbut jua, kalau sebut sini umbut jua. Santan kelapa, garam, gula pasir, penyedap jika diperlukan, bawang putih, bawang merah, dan cabai keriting. Selanjutnya yaitu buah sembatu. Kalau bahasa pasir memang asli sembatu, tapi sekarang orang banyak mengatakan ini sebutannya adalah buah nipa, tapi dalam bahasa pasirnya yaitu buah sembatu. Bahannya ini buah sembatu, santan kelapa, dan gula merah, karena khasnya pasir. Tapi bisa kita modif dengan bahan lain seperti buah mangga, buah kates, dan pokoknya buah-buah yang ada. Cuman khasnya itu adalah buah sembatu atau bisa disebut dengan buah nipa. Itu khasnya pasir. Jadi ini yang beberapa makanan khas pasir yang kita ingin kenalkan di Kabupaten Pasir. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu contoh buah lagi ya, contoh mentahnya. Bahan mentahnya buah sembatu tadi ya, ini mungkin adanya di daerah daerah sungai, tapi yang air payau gitu seperti Sungai Seratai yang ada di sini yang banyak. Nah, mungkin itu aja Yang bisa dijelaskan sedikit cara atau proses memasaknya. Nah, cara memasaknya kalau kita yang khasnya ini. Tekalo ini cara memasaknya itu rebus air dulu sampai mendidih. Kemudian selagi kita menunggu sampai airnya mendidih, kita siapkan bumbu-bumbu. Bumbunya itu yang khas tadi itu yaitu pohon tekalo, lengkuas, bawang merah, bawang serai, kunyit. Nah, setelah mendidih airnya, kita masukkan daging atau dengan tulangnya. Setelah mendidih, dagingnya sudah mulai empuk, baru kita masukkan bumbunya sampai masak, terus ditambahin garam jika diperlukan, tadi memakai penyedap rasa. Karena kenapa dibilang tekalo? Karena ini mengandung asam. Asamnya ini bisa kita, kalau memang itu kurang, kita bisa menggantinya dengan menambahnya dengan asam kandis. Tapi memang aslinya kuliner tekalo identiknya dengan pohon tekalo. Dan ini contohnya pohonnya seperti ini, seperti lengkuas, cuma tidak lain lengkuas. Kalau lengkuas kita memakai umbinya, tapi kalau tekalo kita memakai batangnya, karena batangnya yang mengandung asam. Kalau lanjutnya cara memproses deli buran.
ini banyak kita temukan di rawa-rawa, yaitu pohon keladi atau bukan bahasa pasirnya. Bumbu-bumbunya cuma simple, semua bumbunya tidak ada yang namanya diulek, semua diiris. Bawang merah, bawang putih, itu semua diiris. Pertama kita rebus keladinya. Kalau untuk biasanya kan ada yang gatal, jadi kita rebus dulu untuk membuang air pertamanya, terus kita rebus kembali untuk jadikan kuah. Setelah mendidih, kita masukkan keladinya, baru bersamaan dengan bumbunya. Nah, semua bumbunya tidak ada yang diulek, tapi diiris semua. Nah, ini deli umbut jua. Ini kan umbut jua ini karena dari rotan, rasanya itu sedikit pahit. Nah, prosesnya sama, yaitu umbutnya juga diiris. Tadi bisa direbus juga untuk menghilangkan terlalu banyak pahitnya. Bawang merahnya, bawang putihnya semua diiris, cabenya juga diiris. Itu kita masak, digoreng dulu setengah matang. Baru masukkan umbut juanya ini. Setelah agak lumayan matang, baru kita masukkan santan kental, ditambah dengan garam, jika penyedapnya kalau jika perlu, dengan sedikit gula. Peranggangnya sih. Nah, panggang ini prosesnya ini ada ayam kampung tadi. Ini ayamnya kita belah, sebenarnya utuh, belahnya dibelah dua, terus kita lumuri dengan bumbu-bumbu seperti bisa dengan asam, bawang putih, dan kunyit, kasih garam sedikit. Kita lumuri dulu, diamkan selama beberapa menit untuk meresapkan bumbunya. Baru kita bakar menggunakan bilah bambu sebagai alat pemanggang. Karena khasnya memang dia memakai disebut panggang, yaitu dengan memakai bilah bambu. Ini peranggang torak ini bahannya itu ikan gabus, ya, sebutannya ikan gabus. Kalau umumnya kita sebutnya dengan ikan pora dengan sebutan di sini. Bahan untuk ini bumbunya bawang putih, kunyit, asam, dan garam. Kita lumuri dulu untuk beberapa menit untuk meresapkannya, diamkan, baru kita bakar sama juga menggunakan bilah bambu sebagai alat pemanggang. Terus ini bahannya utama adalah ikan lele, tapi enaknya ikan lele kampung, kan di sini banyak ikan. Bahan bumbunya kunyit, bawang putih, jeruk, dan garam, sama kita uleki. Terus dikasih dilumuri ke ikannya, diamkan beberapa menit untuk meresapkan, baru kita bakar, tapi menggunakan sama dengan menggunakan bambu, tapi dalam bentuk ikannya ditusuk, atau sebutan pasirnya disului. Nah, ini untuk senului. Mungkin itu aja yang bisa saya perkenalkan, makanan khasnya Pasir yang ingin kita angkat untuk kulinernya khas Pasir. Ya, ini seperti inilah bahan-bahan yang sudah kita kenalkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita kembali ke terima kasih. Baik, demikian pemirsa Ubuntu EPK Takapatana Pasir. Olando kain memperkenalkan makanan dari Luen Taka Pasir. Mudah-mudahan dari kegiatan Olando KT menjadi awal Taka mengangkat tradisi Taka Pasir, terutama dalam bidang pengokan. Dan insya Allah ini asoyo tahap awal, artinya aso idik ya. Sebenarnya kuliner Taka itu sangat deo, tapi Olando kami hanya mempertanyakan turun macam. Dan insya Allah untuk tahap lanjutannya kita akan mengangkat semua yang menjadi khas Tanah Pasir. Demikian yang bisa kami perkenalkan dari Perhimpunan Bawai Pasir terhadap kuliner yang menjadi ciri daripada masyarakat Pasir sendiri. Mudah-mudahan dari langkah awal hari ini akan menjadi langkah untuk berikutnya dalam mengangkat tradisi Pasir di bidang makanan, atau dalam bahasa umumnya adalah kuliner khas Pasir.
Demikian dari kami Perhimpunan Bayi Pasir. Selanjutnya kami sangat berharap kepada seluruh pihak yang terkait, terutama sebagai pimpinan atau lembaga yang menaungi kami adalah lembaga adat, untuk kiranya dapat memberikan penguatan motivasi terhadap Perhimpunan Bayi Pasir dalam langkah melaksanakan program berikutnya. Dan juga mudah-mudahan nanti Yang Mulia Sultan Pasir Bapak Yang Mulia Haji Muhammad Cernawiasa kiranya nanti dapat menjadi naungan sekaligus memberikan motivasi bagi kami, khususnya perempuan Pasir atau Bawi Pasir, dimanapun kami berada, untuk bersama-sama mengangkat budaya Pasir ini melalui berbagai kegiatan. Dan khususnya kepada pemerintah Kabupaten Pasir, kami juga berharap bahwa budaya Pasir ini harus menjadi bagian yang terpenting di dalam pembangunan Kabupaten Pasir, khususnya pembangunan non-fisik yang terkait dengan adat istiadat dan kebudayaan Kabupaten Pasir. Demikian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolong Pasir. Terima kasih. Dapat. Selesai. Nanti minta ke dalam lagi yang misalnya yang Boleh ngobrol-ngobrol sih, yang tahu masakannya siapa kira-kira? semua tahu. Semua. Di sini kita ngobrol-ngobrol bentar dulu. Oh, iya. Saya ada tanya-tanya pertanyaan. Berdua. Oh, berdua. Udah titik ko nulis.